액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Rahma Dwi Hapsari, nomor absen 24 dari kelas 12 MIPA 4. Dalam video kali ini kita akan membahas sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, gerak, suhu, perubahan wujud, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini kita khususkan untuk membahas tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk ke dalam sumber energi tidak terbarukan. Minyak bumi atau yang biasa kita sebut sebagai minyak mentah atau petroleum merupakan cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun sejak masa purba. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan, mikroorganisme, dan tumbuhan yang terkubur di lapisan tanah dan bebatuan. Setelah mengalami penguraian, minyak bumi kemudian bergerak melewati batuan-batuan berpori yang terakumulasi sehingga menjadi sumber minyak bumi. Eksplorasi minyak bumi dapat dilakukan dengan cara pengeboran sumur minyak untuk memperoleh ekstrak cairan dari minyak bumi yang terdapat di dalam perut bumi. Metode produksi yang berkelanjutan dan distribusi pemasaran juga sangat penting dalam produksi minyak bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak bumi tentunya bermanfaat. Sebagai contohnya adalah pembangkit tenaga listrik, sebagai gas cair seperti LPG, pendukung industri, dan lain sebagainya. Dampak positif dari minyak bumi antara lain dapat memajukan perekonomian suatu negara dengan mengekspor minyak bumi ke negara lain sebagai sektor industri dan sebagai penyedia lapangan kerja. Selain memiliki dampak positif, penggunaan minyak bumi juga memiliki dampak negatif, di antaranya pemanasan global akibat dari asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor mengandung karbon dioksida. Pencemaran udara dan pencemaran air yang biasanya diakibatkan oleh bocornya pipa-pipa pengeboran yang ada di dalam laut. Dapat juga mengganggu kesehatan dan merusak tanah akibat dari pipa-pipa pengeboran minyak bumi. Karena minyak bumi merupakan energi tidak terbarukan, maka kita harus melakukan upaya penghematan minyak bumi dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menggunakan transportasi umum, menggunakan bahan bakar alternatif, meminimalisir penggunaan plastik, dan lain sebagainya. Pemerintah juga bisa melakukan alternatif untuk mengurangi penggunaan minyak bumi dengan menggunakan biomasa dan biodiesel sebagai pengganti bahan bakar diesel yang diperoleh dari tanaman seperti minyak sawit dan minyak biji buah jarak pagar. Dapat juga menggunakan tenaga air dengan membuat turbin-turbin pembangkit listrik tenaga air serta menggunakan energi matahari sebagai alternatif pembangkit listrik dengan menggunakan panel surya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang minyak bumi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.